dan sosial, mari sepanjang umat Universitas Ma'arif, Hasim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial, Ma'arif sepanjang, mahasiswa luar biasa, dosen hebat, Universitas Mekar berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal, bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, Universitas Mekar berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal, bertakwa. Tiap bulan sampai sekian tahun. Maka harus diaudit kerjanya apa. Ya. Dan yang bubarkan ujian mandiri PTN yang patut diduga jadi ajang korupsi oleh oknum rektor PTN. Karena juga itu menjadi masalah untuk mengeruk semua mahasiswa sehingga PTS tidak kebagian. Akibatnya adalah PTN tidak bermutu. Yang berikutnya, naikkan KIP untuk PTS kecil dan transparan dalam penyaluran. Next, berikutnya. Kemudian tantangan PTS berikutnya adalah, ini tantangannya. Kalau tadi kita bicara kondisi, sekarang tantangannya. Tantangan kita sekarang ditemukannya LMS, Learning Management System, mempermudah PTS untuk melakukan efisiensi, waktu, dan biaya dalam perkuliahan selama COVID-19, tetapi belum bisa dimanfaatkan secara baik oleh banyak PTS karena kemampuan memiliki learning management system yang mahal. Tetapi kami kemarin di Bali sudah menghibahkan seluruh PTS bisa menggunakan itu dengan gratis. Yang berikutnya, PTS, pemerintah dan semua pihak harus mampu menyesuaikan ajakan perkembangan, ya, penyesuaian perkembangan zaman yang sangat digital, yang mendisrupsi semua lini bisnis dan pekerjaan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana PTS harus cepat memperbaiki diri untuk menghadapi disruption sehingga kurikulum dapat memberikan jawaban atas permintaan dunia usaha dan industri. Bisa jadi mahasiswa tidak masuk juga percuma dapat gelar sarjana tapi tidak mendapatkan skill, pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kondisi kekinian. Yang kelima, jika pemerintah ada niat menyatukan undang-undang guru dan dosen, undang-undang Siksiknas dan undang-undang pendidikan tinggi di dalam rancangan undang-undang Siksiknas, maka sebaiknya RUU Siksiknas jangan mengurangi esensi dari ketiga undang-undang tersebut. Jadi jangan diketok palu dulu, harus sesuai dengan esensinya. Harus memenuhi esensi undang-undang sebelumnya. Yang keenam, tantangannya, beranikah pemerintah secara terbuka mengundang stakeholder pendidikan secara terbuka, seperti tadi Pak Dede Yusuf katakan, untuk menerima masukan-masukan agar RUU Siksiknas dianggap baik untuk menangani pendidikan di Indonesia. Jangan sunyi-sunyi, kami tidak pernah diundang, tidak pernah diberikan rancangan itu, baru 5 hari yang lalu saya dikirim oleh Pak Dirjen. 7, agar tidak mempersulit PTS, maka RUU Sikdiknas harus memasukkan BAN PT wajib sebagai akreditasi institusi dan LAM PT digunakan saja, dan digunakan blockchain atau manfaat PDPT agar efisien dan efektif dan berbiaya murah, sehingga tidak membebani APBN. Yang ke-8, agar tetap menghormati profesi guru dan dosen, maka buatkan pasal di dalam rencana undang-undang Siksiknas agar guru dan dosen tetap mendapatkan tunjangan profesi. Jangan seperti rancangan sekarang yang tidak jelas. Yang ke-9, berikan ruang bagi pendidikan keagamaan yang hampir 100 tahun lebih menopang pendidikan di Indonesia yang berbasis pesantren semisal. Yang ke-10, bagaimana caranya agar semua kebijakan menteri harus melibatkan kondisi masyarakat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Ini penting dilakukan. Next. Bagaimana pandangan kami terhadap Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah dambaan PTS dan pendidikan di Indonesia dari dulu.
Maka dari dulu banyak PTS yang disemprit. Karena kami melakukan dari tahun 97 sudah menggunakan kampus Merdeka. Tetapi tidak diperbolehkan. Tapi kami ngumpet-ngumpet. Ya misalnya di Texmaco kami dari dulu sudah melakukan kuliah 5 semester, yang 3 semester langsung praktek. Tapi nggak boleh waktu itu sama Dikti. Ya. Jadi kami ngumpet-ngumpet. Jika konsisten dengan jargon kemerdekaan, mestinya Kemendikbud jangan buat aturan-aturan yang justru membuat kampus tidak merdeka. Di sisi lain kami diberikan kemerdekaan, tapi di sisi lain kami banyak diatur sampai detilasi. Ya. Sampai kayak wisuda apa semua diatur. Ini menurut saya kurang bagus. Yang ketiga, apa yang dijanjikan di kampus mereka belum terwujud. Bagaimana pembukaan program studi baru yang katanya sudah merdeka, yang sudah dapat B dan A bisa mendirikan, ternyata juga tidak. Kemerdekaan menerima mahasiswa jalur mandiri PTN yang diberikan kebebasan justru bermasalah. Menimbulkan polemik dan mematikan PTS yang kecil. MBKM secara umum idenya bagus, tapi perlu waktu untuk disinkronkan dengan kampus dan dunia usaha dan industri. Next. Next. Masukan dari rekomendasi dan penguatan PTS. Pertama, masukan adalah pendidikan adalah kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka sebaiknya pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada PTS untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jangan mengatur terlalu secara detail sehingga tidak ada ruang untuk berkreasi, berinovasi. Kreativitasnya tidak ada. Sebagai rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, jadikan Undang-Undang Sisdiknas sebagai jaminan pemerintah untuk melindungi rakyat agar dapat jaminan pendidikan yang baik, mendapatkan guru dan dosen yang profesinya dihargai, tidak disamakan dengan pegawai atau ASN biasa, karena tugas peran sebagai seorang dosen dan guru sangat berat dan kompleks, dan akan menjadikan masa depan suatu bangsa ada di tangan para guru dan dosen. Jika RUU Sisdiknas tidak memberikan kontribusi yang baik bagi pendidikan di Indonesia, maka pernyataan kami sebaiknya Menteri Nadiem Makarim diganti saja. Pilih Nadiem atau rakyat Indonesia. Enggak ada yang tepuk tangan, takut semua ini. Terima kasih atas ketakutan. Saya membela rakyat bukan untuk kepentingan. Tapi banyak organisasi cuma memuja-muja tetapi kondisinya kita lagi kepalahan. Atau sebaiknya Menteri Nadiem mau turun langsung mendengarkan stakeholder, bertemu kami. Sudah hampir 4 tahun Anda berada di singgasana tanpa tahu langsung keluhan rakyat, tanpa keluhan mendengarkan rektor, guru, dosen, dan para mahasiswa. Perbaiki tata kelola penggabungan PTS dan perizinan program studi yang baru, agar tidak merugikan PTS, yang juga mendorong terjadinya penipuan dengan izin palsu. Next. Nah, Bapak Ibu, dari kejadian itu maka kami akan demo, mohon izin Pak Ketua, karena ngomong sama Nadiem seperti ngomong sama tembok. Nggak pernah didengar. Iya udah, ngurusin Gojek aja. Nah, di sisi lain, mohon maaf, Pak Presiden juga sudah disurati beberapa kali. Dulu waktu minta suara, kami selalu diundang. Tapi kalau sekarang tidak. Kenapa? Ya memang tidak mungkin dilanjutkan lagi. Jadi, ya kami nggak diundang lagi. Maka kami akan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami peduli kepada permasalahan pendidikan nasional. Walaupun banyak organisasi membisu, banyak rektor membisu, ya, tapi kami tetap berjalan. Kami sudah lakukan dengan dialog, ya, beberapa kali, tapi tidak pernah didengar. Akibat Menteri Nadiem tidak terbuka dan sulit diajak dialog selama hampir 4 tahun. Undangan Aptisi tidak pernah hadir, ya, hanya video saja. Hanya beberapa saja Aptisi diajak rapat koordinasi,
Berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya, biasanya 2-3 bulan sekali kami meeting untuk membicarakan permasalahan-permasalahan perguruan tinggi Indonesia, menteri-menteri sebelumnya. Dan Nadiem sangat tertutup, jauh lebih percaya pada staf khusus daripada misalnya para dirjen atau para pimpinan perguruan tinggi. Harapan pendidikan Indonesia maju dipimpin oleh Nadiem, ternyata sebaliknya. Sungguh kami kecewa, kami berharap akan terjadi out of the box karena Nadiem bukan dari kalangan perguruan tinggi. Kami ingin dengan kesuksesan Gojek, dia mampu mempercepat proses yang ada dalam proses pendidikan yang di Indonesia, tapi harapan itu lenyap. Bapak Ibu boleh membaca atau di media, saya tulis di 19 Oktober, salah Jokowi memilih Nadiem. Itu di berita itu saya sudah tulis. Berasumsi kalau Nadiem begini, dan kenyataannya tidak sesuai apa yang saya harapkan. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar masih menjadi jargon. Kampus PTS masih merasa terjajah dan dizolimi. Undangan Rebuk Nasional yang dihadiri 3.000 pimpinan PTS dan dosen, mahasiswa kurang lebih ada 5.000, Nadiem pun tidak hadir. Padahal membicarakan pendidikan tinggi di Indonesia untuk di masa mendatang selalu menghindar jika diajak berdialog. Next. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Pengaduan PTS yang terus bertubi-tubi kepada Aptisi dan sudah dibicarakan di tingkat dirjen, bersurat ke menteri, bersurat ke presiden, dan berulang-ulang mengadu ke DPR, Komisi 10. Rasanya kami pimpinan PTS adalah sampah masyarakat. Tidak berarti, tidak dipedulikan, tidak patut diberi empati. Maka rapat Aptisi seluruh Indonesia menyikapi berbagai hal tentang pendidikan nasional dan pendidikan tinggi menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Maka dengan segala hormat kepada Bapak Presiden, apakah Presiden tetap mempertahankan Nadiem berarti membiarkan pendidikan kita carut-marut yang dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Siksisnas yang sunyi dan sangat liberal? Atau Pak Presiden memilih kepentingan rakyat? Kami rakyat Indonesia sudah kesulitan secara ekonomi. 7 tahun kami kesulitan ekonomi. Dengan kenaikan berbagai bahan pokok, sandang, pangan, dan papan. Akibat kenaikan BBM dan hutang pemerintah yang begitu besar, maka kami akan dipersulit lagi dengan agendanya LAM-PT yang jauh mahal, sehingga kami harus mengeluarkan biaya lagi. Uji kompetensi yang tidak mengikuti undang-undang perguruan tinggi, 300 mahasiswa tersekap tidak lulus karena peraturannya tidak jelas. KIP yang menyalurkan yang tidak berpihak kepada PTS kecil, ini juga menjadi permasalahan. Perizinan yang rumit dan lama, sehingga penerimaan mahasiswa mandiri PTN juga hanya ajang korupsi, ini patut diduga, menyulitkan PTS dan menurunkan mutu PTN. Selanjutnya, jika Menteri Nadiem dipertahankan, maka pilihannya dia harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Inilah Bapak Ibu, teman-teman, hasil rapat seluruh pimpinan PTS dan pimpinan Aptisi di seluruh Indonesia yang diselenggarakan 1-3 Juli yang dihadiri 5.000 lebih, 3.000 pimpinan PTS, mahasiswa, utusan mahasiswa, dan dosen dan Komisi 10, terima kasih hadir juga mendengarkan. Dan luar biasa, saya kira selama zaman baru kali ini kami bisa mengumpulkan 5.000 lebih. Kami juga berharap kepada seluruh wakil rakyat yang terhormat. Dengarkanlah keluhan kami, khususnya anggota DPR RI yang terhormat, Komisi 10, kepada siapa lagi kami mengadu. Apakah kami harus mengadu kepada rakyat Indonesia dan mahasiswa seluruh Indonesia agar semua masalah diselesaikan dengan secara adat? Maka kami berencana tanggal 27 sampai 29 September 2022 kami akan mengadu ke Presiden Jokowi. Mudah-mudahan beliau menerima kami di Istana Negara bersama seluruh pimpinan PTS.
Namun jika tidak, kami sudah didatangi oleh para mahasiswa seluruh Indonesia untuk merubah arah kebijakan negara ini untuk menjadi baik dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Jadi ini bukan masukan panja perguruan tinggi ini, tapi ini namanya petisi. Tapi kita sangat memahami kondisi yang terjadi. Jadi oleh karenanya kita sepakat Pak, kalau pejabat publik itu memang harus mendengarkan aspirasi. Karena kalau hanya melaksanakan program tanpa menyerap dari bottom up, tentu akhirnya hasilnya jadi seperti yang kita lihat sekarang. Apakah dari Aptisi ada yang ingin berkenan? Monggo silakan. Kalau Pak Budi kan sudah berapi-api, Pak Marzuki ini biasanya lebih berapi-api Pak. Silakan Pak Marzuki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Panja dan anggota untuk pendidikan tinggi, pimpinan Aptisi, pimpinan ABPTSI dan Forum Rektor dan Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja, Pak Ketua. Saya ingin RUU Sisdiknas harus diatensi. Jadi betul-betul saya minta Komisi 10 dan saat ini Badan Legislasi DPR yang kelihatannya ditugaskan untuk menyelesaikan RUU Sisdiknas ini untuk betul-betul memperhatikan pasal demi pasal di dalam RUU tersebut. Karena apa? Sudah banyak pakar yang membahas, termasuk organisasi pendidikan. Pertama, kesimpulannya, mengkhianati profesi guru dan dosen. Itu bukan kalimat saya, tapi hasil daripada rembuk, hasil daripada pembahasan. Kenapa? Tahun 2005 yang lalu, hampir semua fraksi itu menyepakati merubah status guru dan dosen yang sebelumnya itu diposisikan sebagai karyawan biasa, sebagai pegawai negeri sipil, dan juga sebagai pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, lalu disepakati dibuat undang-undang yang khusus, lex spesialis, khusus untuk guru dan dosen. Tidak memisahkan antara guru negeri, dosen negeri, dan guru dosen swasta. Nah inilah perubahan yang sangat fenomenal waktu itu, sehingga banyak anak-anak kita yang dulu tidak punya cita-cita menjadi guru. Kita ingat waktu belum berlakunya undang-undang tersebut, pendidikan guru itu pilihan terakhir. Setelah tidak diterima di Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, pilihan terakhirnya ya jadi guru. Dan itulah yang kita rasakan, kita keluhkan, dampak kepada dunia pendidikan. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang tentang guru dan dosen tahun 2005, nomor 14 tahun 2005, banyak anak-anak kita yang sejak awal sudah cita-cita menjadi guru. Sehingga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan
yang sebelumnya kesulitan mahasiswa, kita lihat sendiri, punya mahasiswa sampai 30.000, 40.000, itu kita lihat. Nah, pertama saya ingin menjelaskan, guru sebagai guru dan dosen sebagai profesi tahun 2005 tidak serta-merta ya itu akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas guru, dosen, dan juga hasilnya. Kenapa? Sejak 2005 itu kan baru perubahan. Guru yang masih bekerja itu kan perlu waktu, kan masih produk lama. Ada yang 15 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 25 tahun lagi, baru dia pensiun. Dan ini kita hadapi. Makanya keluhan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi dosen, seolah tidak berkorelasi dengan kualitas guru, dosen, dan hasilnya. Ya karena perlu waktu. Nah dilalanya perubahan status guru dan dosen sebagai profesi sehingga banyak anak-anak kita bercita-cita menjadi guru dan dosen, pengelolaan dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan guru juga tidak dikelola dengan baik. Kita lihat sekian puluh ribu kuliah, kira-kira hasilnya gimana? Iya kan? Kalau mau disalahkan ya salah kita semua. Pemerintah kita semua salah. Jadi tidak tepat pernyataan Bu Menteri Keuangan soal tunjangan profesi ini nggak ada gunanya. Oh bukan, perlu waktu. Ya, perlu waktu untuk menyiapkan guru yang baik sehingga mampu menyiapkan anak-anak kita baik sehingga ini merupakan jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Jadi solusi yang terbaik menyelesaikan masalah ini adalah kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas kita dapatkan kalau guru-guru berkualitas. Tetapi faktanya yang kita hadapi sekarang, ya persoalan masalah guru kan yang harus betul-betul dikelola dengan baik. Pada saat pemerintahan yang lalu saya pernah menyampaikan kepada Prof. Nuh, bagaimana pendidikan guru ini disentralisasi supaya kita menghasilkan guru yang sama di seluruh Republik ini. Dan kita terima dari daerah-daerah. Daerah-daerah yang jauh, kita seleksi yang terbaik, didik satu tempat, kemudian kembalikan ke daerahnya. Kenapa? Dengan kita kembalikan ke daerahnya, dia tidak akan minta pindah. Tetapi kalau rekrutmen secara nasional, terima orang Palembang ditempatkan di Papua, kira-kira setahun udah pulang nggak dia? Udah balik dia. Terima orang Jakarta, tempatkan di kota misalnya Sukabumi. Nggak berapa lama minta pindah Jakarta dia. Itu fakta. Makanya ide saya waktu itu ambil dari daerah-daerah, dididik, kemudian kembalikan ke daerah. Pemerataan tercapai, kualitasnya merata. Tapi memang ide-ide yang baru itu tidak gampang. Dan sampai sekarang justru lebih aneh lagi. RUU Sisdiknas justru mengabaikan itu dan mengembalikan status guru yang sudah dianggap sebagai profesi mulia, guru, dosen swasta dikembalikan ke dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, sedangkan guru, dosen negara dikembalikan kepada Undang-Undang ASN. Ini artinya apa? Tidak. Ini mundur. Baca undang-undang itu hati-hati loh. Sejarah kita mengembalikan status guru yang tadi yang kita muliakan menjadi pekerja, menjadi karyawan. Itu yang saya ingatkan kepada teman-teman DPR. Jangan gampang-gampang ketok palu deh. Ini sejarah buruk perjalanan pendidikan anak-anak kita. Dan ini menyangkut masa depan bangsa ini. Itu yang saya agak bersuara keras ya. Karena ini melecehkan profesi guru dan dosen. Nah kita-kita yang berperan berfungsi sebagai guru dan dosen ini banyak yang diam.
Dewan-dewan guru besar itu pada diam, padahal nanti dampaknya ke mereka. Tidak dihargai sebagai profesi. Bahwa Anda itu pekerja, berlakunya undang-undang ketenaga kerjaan, hubungan antara majikan dan pekerja. Nggak ada Anda sebagai profesi, sebagai guru besar. Tapi anehnya mereka diam. Ini kenyataan. Kenapa? Mereka umumnya kan guru-guru negara. Takut loh dengan menterinya. Itu kenyataan ya. Kita ini kalau sudah atasan, takut kita. Padahal katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Walaupun pahit. Yang kulil haq walau kana murran. Katakan benar itu benar. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Saya catat betul ini ya. Saya minta Rusiknas, jangan lanjut dulu deh. Baca betul. Tanggung jawab negara di sana menyangkut pendidikan harus jelas. Kalau bisa, pendidikan gratis itu jangan SMP. Bila perlu sampai SMA. Karena konstitusi kita sampai SMP. Kalau bisa pemerintah justru meningkatkan sampai SMA. Jangan justru kalimat itu dihilangkan. Saya diskusi dengan PGRI katanya enggak ada loh tentang pendidikan gratis hilang kata. Ini aneh juga. Karena urusan pendidikan dasar menengah itu ada di PGRI, ya saya percaya. Ya, saya sampaikan hati-hati. Kalau itu dihilangkan, artinya liberalisasi pendidikan. Jadi udah melanggar konstitusi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya nggak menganggap Pak Nadiem ya punya visi untuk menghancurkan pendidikan. Mungkin latar belakang dia tidak punya latar belakang pendidikan saja mungkin. Karena dia bilang, saya hanya bicara masa depan, saya tidak tahu masa lalu. Nah ini kan bahaya juga. Itu kalimat dia waktu dilantik loh. Saya tidak tahu masa lalu, saya cuma bicara masa depan. Sejarah pendidikan dia nggak paham. Bagaimana negara ini terbentuk nggak paham. Ini harus jadi catatan juga. Mana? Akhirnya nggak belajar sejarah. Orang yang lupa sejarah, ya negara ini nggak jelas. Nah, jadi berikutnya ya, kita sepakat MBKM ini. Tapi perangkat-perangkat MBKM itu harus dilengkapi. Jangan hanya jadi persyaratan. Misalnya gini, kita dipaksa untuk anak-anak kita kerja di luar, ya, di dunia kerja, dunia usaha. Gimana anak-anak kita itu PTS belum tentu PTS saja. Negeri pun kesulitan barangkali untuk mendapatkan pekerjaan untuk anak-anak kita ditempatkan. Coba tanya yang semuanya sini perguruan tinggi. Untuk kira-kira dapat benar dunia usaha dunia kerja untuk memberikan kesempatan anak-anak kita untuk praktikum ada enggak untuk kerja? Mudah enggak kira-kira? Saya pernah menyampaikan pada Pak Nasir waktu itu. Menteri sebelumnya. Pak Nasir. Ya. Muhammad Nasir. Pak Menteri saya bilang, tolong dibuat semacam SK bersama kementerian. Mewajibkan dunia usaha, dunia industri itu untuk menerima mahasiswa kita praktek. Saya bilang begitu Pak Nasir. Apa aja Pak Nasir? Susah Pak Ketua katanya. Koordinasi antar menteri ini susah. Waktu itu kita undang menteri hadir, lihat saja yang hadir sini. Yang menteri hanya saya sendiri, yang lain paling eselon 2. Saya ngundang rapat koordinasi katanya. Mau menghadirkan menteri itu susah. Karena nanti eselon 2 nggak bisa ngambil keputusan. Itu kalimat Pak Nasir loh. Sekarang One Team Press tanya dia. Kenapa? Penting loh katanya kita harus ada link and match dunia pendidikan, dunia kerja. Atur dong dunia kerjanya. Gitu kan? Dunia kerjanya dibuat aturan supaya menerima. Yang menerima anak-anak kita di dunia kerja siapa? Susah. Ya saya gampang sih karena saya kenal dengan direksi-direksi BUMN gampang. Tapi yang lain, saya suarakan ini suara seluruh perguruan tinggi. Bukan suara saya pribadi.
Nah, itu yang harusnya dipikirkan ya, jangan membuat aturan tapi menyulitkan. Sama misalnya, guru besar dikaitkan dengan anggaran. Mau diangkat jadi guru besar, anggaran nggak ada. Akhirnya guru besarnya tertunda-tunda. Saya sampaikan Prof. Nizam. Prof, saya bilang, buat aturan. Karena pendidikan ini perlu guru besar. Jangan karena nggak ada anggaran guru besar, karena anggaran yang terbatas, pengangkatan guru besarnya menjadi tertunda. Dibuat terpisah bila perlu. Ini persyaratan untuk jadi guru besar, ini persyaratan untuk dapat tunjangan. Pisahkan, saya bilang. Saya langsung dengan Prof. Nizam. Jadi kesulitan perguruan tinggi untuk mendapatkan profesor itu menjadi ada solusinya. Jangan karena APBN terbatas untuk anggaran guru besar, pengangkatan guru besar jadi terhalang. Nah, itu jangan ada variabel-variabel yang menghalangi. Ya, itu yang ingin sampaikan. Nah berikutnya ini terkait perguruan tinggi semua ini. Kalau salah pendidikan dasar menengah nanti dengan PGRI. Kebetulan saya pembina PGRI juga. Nah kemudian ini, KIP. Saya sepakat dengan Pak Dirjen sama direkturnya, Direktur Sumberdaya. Pak Maryuki tolong dipahami. Kita ingin memberikan kesempatan anak-anak kita yang miskin ini untuk kuliah di sekolah-sekolah yang bagus. Makanya KIP ini dibesarkan untuk perguruan tinggi negeri. Itu bagus idenya, ya. Tetapi perguruan tinggi negeri itu berada di tengah-tengah kota. Uang yang diberikan kepada anak-anak kita itu nggak cukup dia hidup di tengah kota itu. Akhirnya apa? Yang nikmatin KIP itu yang hanya orang-orang di tengah kota aja. Saya sampaikan, Pak, saya bilang, saya pernah yang daftar tuh orang dari desa, dari kabupaten lah, nggak ada PTN, dia harus ke kota. Kita kasihkan tempatnya, masih nggak cukup duitnya. Akhirnya saya sampaikan Prof. Nizam, Prof, 700.000 itu nggak cukup, naikkan dong, saya bilang. Supaya cukup mereka untuk tinggal di kota, sehingga bisa berkuliah. Nah, yang PTS-PTS kecil menengah ini kan ada di hampir daerah-daerah yang jauh dari PTN ini. Ini artinya berilah kesempatan mereka yang ada di yang jauh dari PTN untuk berkuliah di PTS-PTS itu. Bukan artinya kita mau besarkan haknya PTS, bukan. Nanti ada solusi bagi anak-anak kita yang nggak cukup uangnya tinggal di kota kuliah di PTN, tapi bisa kuliah di PTS yang tersebar tadi. Jadi secara umum besarkanlah alokasinya untuk PTS. Bahasanya seolah-olah tidak memikirkan kualitas. Enggak. Memikirkan supaya anak kita tuh bisa sekolah. Jangan hanya dibesarkan PTN, tapi tidak terjangkau oleh anak-anak kita yang susah ini. Itu masalahnya. Saya jelaskan ke Direktur Sumberdaya, itu masalahnya. Bukan kalimat sederhana begitu, besarkan KIP untuk PTS. Seolah kita mengabaikan nasib anak-anak kita supaya kuliahnya di yang tidak berkualitas lah. PTS ini jamin berkualitas juga lah. Ya. Karena pada dasarnya the band behind the gun. Sebagus-bagus perguruannya, kalau anaknya memang kurang mampu nggak bisa. Sejelek-jeleknya kalau anaknya hebat tetap dia jadi hebat. Tapi kasihkan ruang itu kepada anak-anak kita yang ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh PTN. Ini saya ingin sampaikan. Nah, terakhir. Penerimaan mahasiswa baru. Sekarang ini PTN itu sudah menjangkau sampai kabupaten dengan istilah prodi di luar kampus utama. PD, prodi di luar kampus utama, PDKU. Program studi, PSDKU. Ini apa-apa lagi istilahnya. Ya. Dia tidak PJJ katanya, ini bukan PJJ.
Tapi di luar kampus utama, jadi buka kelas di sana, buka kelas di sana. Ini lebih dahsyat lagi. Belum lagi OT, Pak. OT itu, saya sudah laporkan Prof. Nizam. Ini sudah keluar dari visinya katanya. Prof. Nizam pun ngeluhkan loh. Mohon maaf, saya sampaikan, Prof. Nizam, nanti saya bicaralah ke rektor UT katanya. Saya sampaikan, mahasiswa sampai jauh ya, luar biasa lah. Dan dosennya pun nggak mau dikualifikasi loh. Boleh cek. Guru di sekolah juga bisa ngajar itu. Bisa ngajar anak-anak UT itu. Dicek aja. Itu kejadian di Sumatera Selatan. Saya laporkan Prof. Nizam. Prof, ini nggak ngasih kesempatan lagi. Pasang merek besar-besar lagi. Hanya 1.250.000 kuliah di UT negeri. Swasta nggak mampu Pak, nerima 1.250.000. Kuliah apa 1.250.000 itu? Ya kalau mahasiswanya pakai online, sekali ngajar 1.000 mahasiswa ya bisa aja. Ya kan? Kita dibatasin. Ya kan? Online itu paling 60. Kalau kelas 40. Kalau ngajar online Pak, 1.000 mahasiswa, bayaran 1 juta pun kita mau. Iya kampanye itu. Tolong nih rajanya PDIP nih. Atai pemerintah ini. Bener loh, ini aku sampaikan ya, saya tuh bukan apa. Sehingga mewah-mewah lah, betul. Buat gedung di mana-mana. Udah jadi universitas apa namanya. Tolonglah ya. Jadi PTS ini mengabdi udah lama Pak. Berperan banyak dalam meningkatkan APK. Kalau pemerintah mampu menyegarkan pendidikan, sudah ambil semualah PTS ini, kita rela. Tapi pemerintah mampu. Harus clear. Kalau pemerintah nggak mampu, jangan kita dimatikan secara nggak adil. Ini merugikan apa? Selama dia masih hidup, korbannya anak-anak kita. Kita bertahan Pak pasti. Kita bertarung. Ya. Tapi korbannya anak-anak kita. Kalau memang pemerintah mampu, udah ambil aja semuanya. Kita rela kok. Didik aja oleh negara semuanya. Memang itu kewajiban konstitusi kok. Nah karena pemerintah nggak mampu lah, maka swasta ini berperan. Nah peran ini dihargai. Itu kira-kira. Ya. Saya kira gitu aja Pak Ketua. Ya mohon maaf ini bukannya ngomong keras ya, supaya enak nangkepnya aja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki. Tapi statementnya sama dengan Pak Budi juga kan? Jika tidak ini maka harus ini gitu kan? Iya. Kan sudah keluar dari sini. Oh sudah keluar. Kan hanya membina aja. Cukup dari Aptisi atau Pak Jalal? Cukup? Baik. Pak Thomas, saya izin ke ini dulu ya, karena kan kemarin kita sudah dengar pikiran-pikiran Pak Thomas. Kita ke KPTSI, silakan. Pak Budi harus mengejar pesawat. Nggak apa-apa, Ketua Pembina yang turun tangan. Oke, terima kasih. Ada 2 Baik, Sama Ketua Penasehat. terima kasih Pak Budi Jatmiko. Selamat jalan dan tetap semangat ya Pak ya. Saya tunggu tanggal 27-nya Pak ya. Oke. Ditunggu Pak Dedenya ikut ke lapangan. Mantap. Kalau saya kan nanti tempurnya di sini dulu Pak. Oh, saya dulu turun ke lapangan loh. Saya dulu turun ke lapangan. Iya. Oh. Kalau Dewa emang harus begitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak KPTSI dari Prof. Maskuri. Baik, mohon izin Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Dede Yusuf, Pak Dr. Dede Yusuf, yang mulia seluruh anggota Dewan, khususnya Komisi 10 DPR RI, senior-senior kami, Pak Zuki,
Prof. Fasli Jalal, Prof. Thomas, dan lain sebagainya. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kami sangat strategis. Perlu kami sampaikan pada pimpinan sidang bahwa konsorsium ini adalah terdiri dari Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, kemudian dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, Forum Rektor Persatuan Guru Republik Indonesia, Forum Rektor Perguruan Tinggi Taman Siswa, Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Swasta Nasional. Ada 8 asosiasi atau forum rektor dan juga majelis yang kami wakili untuk menyampaikan beberapa hal. Dan ini adalah bicara kami pertama kali di gedung DPR RI. Yang perlu kami sampaikan bahwa pada 2 bulan yang lalu, kami melakukan satu pertemuan bersama di Bali dalam rangka untuk menyikapi hal-hal strategis yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ada 3 hal yang nanti perlu kami sampaikan dalam rangka untuk mendukung dan melengkapi dari aptisi tadi. Yang pertama adalah terkait dengan lembaga akreditasi mandiri. Yang kedua terkait dengan pembatasan penerimaan mahasiswa baru, terutama di PTN. Dan yang ketiga adalah perlu adanya satu keseimbangan atau keadilan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang pertama terkait dengan eksistensi LAM. Kita mendukung adanya LAM, karena LAM itu adalah merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dan itu pemerintah telah membentuk atau yang didirikan oleh swasta, LAM yang didirikan oleh masyarakat dalam hal ini, yang itu telah tertuang di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Dan itu sudah sangat jelas sekali. Namun demikian di tahun 2012 sudah muncul sebuah pertanyaan dari aptisi, ini sekaligus saya memperkuat Prof. Marzuki, tentang beban biaya LAM yang mungkin nanti akan terjadi, dan itu sudah berkembang sejak tahun 2012. Kekhawatiran itu ternyata terjadi bahwa pembiayaan LAM itu adalah justru dari perguruan tinggi swasta. Yang kita bicarakan tentang perguruan tinggi swasta. Dan ini perlu harus ada satu pemikiran lebih lanjut kaitannya dengan beban itu. Kemudian sebetulnya sudah kami tuangkan di dalam PPT kami, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Lanjutkan lagi. Kami punya analisis yang ada di dalam PPT kami itu. Dilanjutkan lagi Pak. Baik, yang kami bulatin itu justru merupakan kemunduran kalau nanti lembaga akreditasi mandiri yang didirikan masyarakat tidak dibantu oleh pemerintah. PTS harus menanggung biaya akreditasi, padahal selama ini untuk akreditasi didanai oleh pemerintah sebagai wujud komitmen bantuan pada perguruan tinggi termasuk PTS. Jadi wujud satu komitmen di situ itu. Dilanjutkan Pak. Pembiayaan LAM menurut Permendikbud nomor 5 tahun 2020, pendanaan LAM masyarakat bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada peluang Pak untuk
bagaimana pembiayaan ini justru bisa dari pemerintah. Fakta LAM saat ini, lanjut Pak, betul-betul terjadi. Peluang pendanaan LAM masyarakat dari pemerintah tidak bersifat wajib, itu hanya opsional. LAM membebankan biaya akreditasi ke PTS tanpa subsidi pemerintah. Saat ini yang kita bayangkan pula, Pak Dede selaku pimpinan sidang, andaikan ada perguruan tinggi yang banding, maka pembiayaannya itu juga akan 2 kali lipat. Hitungan secara matematis, misalnya saja 50 juta, tapi operasionalisasinya akan 2 kali lipat dari pembiayaan yang dikeluarkan. Karena rent-seekingnya banyak di situ itu. Jadi kelihatannya nggak mau. Gitu. Relasi tugas dan wewenang LAM masyarakat yang berkaitan dengan urusan publik. Jadi pendidikan tetapi tata kelola private. Lebih tinggi dari unit cost ban yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah. Hanya 30 juta, tapi kita justru dikenakan lebih tinggi dari itu. Kemudian kemunduran yang terjadi adalah pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya di bidang pendidikan sejak adanya kewajiban akreditasi prodi tahun 1996. Biaya ditanggung pemerintah. Ini udah jelas. Sekarang ditanggung masyarakat melalui biaya akreditasi yang ditarik ke perguruan tinggi yang akan melakukan akreditasi. Lanjut Pak. Saya akan menyampaikan data-data yang bersifat kuantitatif sekarang. Dilanjutkan Pak. Baik, biaya akreditasi LAM yang sudah ada, LAM PTKes, program profesi dokter, 110 juta. Itu SK nomor 9, bulan 12 2021, per 1 April 2022. Kemudian prodi kelompok vokasi akademik dan spesialis 60.500.000 dan profesi 80 juta. Surat edaran nomor 26 tahun 2020. LAM sama akreditasi 57,5 juta, LAMEBA akreditasi 53 juta, LAM kependidikan 52 juta, LAM teknik 53 juta, LAM Infokom 53 juta. Iya. Jadi kalau misalnya nilainya itu tidak bagus, kemudian banding harus bayar sekian. Harus bayar sekian lagi. Yang kita bayangkan lagi, Pak Pimpinan Sidang, kalau duit itu ditumpuk di situ, terus untuk apa duit itu? Nanti jangan-jangan, naudzubillah min dzalik ya, seperti yang terjadi dalam sebuah organisasi yang kemarin sempat viral di media massa itu. Apa itu Pak? Ya, saya nggak mau menyebut itulah. Saya sebetulnya sudah ada di dalam bibir saya sebetulnya. Itu. Lalu pembiayaan dari dana sekian itu, tenaga yang berada di situ gajinya luar biasa loh Pak. 50 juta loh per orang itu. Luar biasa sekali. Sisi lain, banyak perguruan tinggi swasta yang menderita, tetapi sekelompok orang menari-nari di atas penderitaan perguruan tinggi yang susah. Ini Pak, ini hati yang berbicara. Bukan rasio, tapi hati. Gitu. Unit kos akreditasi di BAN, kami sampaikan, selama ini BAN sudah melakukan akreditasi untuk semua prodi secara gratis dan masih melakukan itu untuk yang belum ada LAM secara gratis. Sekarang ini, berapa biaya yang dikeluarkan BAN per prodi? Sinyalemen yang perlu diklarifikasi biayanya adalah di bawah 30 juta. Per prodi Pak. Di bawah 30 juta support dari pemerintah. Ini jauh lebih rendah dari unit kos yang diterima oleh LAM saat ini. Lanjut Pak. Data kuantitatif kita, jumlah program studi menurut kelompok bidang,
Ini di tahun 2020 Pak ini. Ini Badan Pusat Statistik BPS 2021, terdapat 29.413 program studi se-Indonesia. Jadi jumlahnya tidak sampai 30.000 Pak. Ini secara kuantitatif sudah kami paparkan di situ satu persatu, nanti sebagai alat analisis lah dari anggota Dewan Komisi 10 untuk bisa lebih jernih untuk bisa melihat ini. Sebuah simulasi yang misalnya itu ditanggung pemerintah, lanjut Pak, konkret saja nih Pak. Seandainya unit cost bisa ditekan seperti yang dilakukan BAN, yakni sebesar 30 juta rupiah, dan total prodi yang ada sebanyak 30.000, maka total biaya akreditasi prodi selama 5 tahun hanya 900 miliar, enggak sampai 1 triliun, tetapi untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Kecil Pak, dana 1 triliun untuk negara itu sangat kecil, tetapi menumbuh kembangkan perguruan tinggi swasta. Tetapi terus terang kami juga sempat bincang-bincang dengan teman-teman di perguruan tinggi negeri, terutama di PT yang PTNBH juga sangat setuju apabila itu dikembalikan lagi pada pemerintah. Karena bagi PTNBH juga merasakan kebijakan itu. Jadi hanya 1 triliun Pak, selama 5 tahun loh ini. Selama 5 tahun, bukan 1 tahun, selama 5 tahun. Jadi mungkin Prof. Marzuki Ali ini paham persis ketika beliau di Dewan, kalau hanya 1 triliun untuk bangsa dan negara, itu sangat kecil sesungguhnya. Maka kalau ini bisa diperjuangkan oleh Komisi 10 dan berhasil, ini satu terobosan yang luar biasa untuk Indonesia. 1 triliun Pak, 5 tahun loh. Jadi kalau per tahun hanya 180 miliar, kecil sekali, sangat kecil. Angka ini relatif kecil ya, untuk ukuran APBN, dikaitkan dengan kemanfaatannya untuk mempersiapkan SDM unggul. Jadi ini kami konkret saja dan kami berharap ini bisa diperjuangkan. Masa dari sekian harapan tadi dari Aptisi, tidak satu pun nanti akan goal. Paling tidak ini goal salah satunya adalah merupakan satu sejarah baru bagi Komisi 10 DPR RI. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita. Ya ini nyuwun sewu, kalau tadi Pak Budi sampai ingin seperti itu sebetulnya juga perlu harus diwaspadai lah menurut saya, nggak perlu dalam dunia pendidikan menurut saya juga. Kalau Pak Pimpinan nanti dengan cepat bincang-bincang dengan Menteri dan bisa mengubah itu sebelum tanggal 27, saya pikir ini sudah luar biasa itu, langkah yang berani untuk bangsa dan negara. Maka kita serahkan kepada wakil kita, terutama di Komisi 10 DPR RI, yang keinginan kita untuk bisa bagaimana membebaskan biaya akreditasi. Walaupun itu dilakukan oleh LAM sekalipun, silakan, tetapi pembiayaannya bebas. Dan apabila itu tidak bisa dilakukan, maka perlu adanya uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan persoalan ini. Kemudian sistem penerimaan